Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilatul Hamidah dari Prodi Biologi Universitas Filsafat Lamongan. Di sini akan mempresentasikan sedikit dari produk bioteknologi konvensional dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah bakteriologi dan bioteknologi. Di sini saya mengambil produk ekoenzim. Jadi, ekoenzim itu adalah cairan alami serbaguna yang dihasilkan dari proses fermentasi sampah organik dapur, seperti kulit buah dan sisa sayuran, juga gula dan air. Ditemukan oleh Dr. Rosukon Pumpangfong, seorang peneliti dari Thailand, setelah melakukan riset selama lebih dari 30 tahun. Nah, dia itu termasuk ke dalam kategori biologi konvensional karena memanfaatkan mikroorganisme secara langsung yang tersedia di alam, yaitu tanpa rekayasa genetika yang menghasilkan produk baru dengan menggunakan fermentasi anaerob. Dalam proses pembuatannya, diketahui bahwasannya ada rasio emas atau poin krusial dalam pembuatan ekoenzim, yaitu 1:3:10, yang mana satu porsi gula menggunakan molase atau gula merah atau gula aren, kemudian 3 porsi bahan organik, yaitu kulit buah, sisa sayuran segar, dan 10 porsi air, yaitu menggunakan air sumur, air AC, dan air hujan yang sudah diendapkan. Untuk alat dan bahan di sini ada menggunakan pisau, talenan, corong, timbangan, dan juga wadah plastik untuk melakukan fermentasi. Kemudian bahan terdiri dari di sini saya menggunakan banyak bahan, yaitu air, gula merah, kulit jeruk, kulit pisang, kulit talas, kulit pepaya, kulit mentimun, daun pandan, kulit jambu hijau, kubis, batang bayam, kulit telur, jeruk nipis, dan serai. Nah, fermentasinya itu memakan waktu minimal 3 bulan. Pada 1-2 minggu pertama, buka tutup wadah sedikit saja secara berkala untuk membuang gas yang terbentuk, lalu ditutup rapat lagi. Kemudian simpan di tempat yang teduh dengan sirkulasi udara yang baik dan jauh dari paparan sinar matahari langsung atau area dengan bau menyengat. Prosedur pembuatannya, yang pertama adalah dengan persiapan bahan dan wadah. Jadi, kita menimbang dan menyiapkan bahan organik sebanyak 300 gram, gula merah 100 gram, dan air sebanyak 1000 ml atau 1 liter. Juga siapkan wadah plastik kosong yang akan digunakan untuk proses fermentasi. Nah, pastikan seluruh alat dan bahan itu dalam keadaan bersih. Jadi sebelumnya itu dicuci bersih dulu, teman-teman. Selanjutnya adalah proses pembuatan. Yang pertama kali dilakukan adalah memotong kecil kulit buah dan sayur untuk memperluas permukaan kerja mikroba. Ukurannya itu sekitar 1-3 cm seperti itu. Kemudian masukkan air ke dalam wadah plastik dan ditambahkan gula, kemudian aduk hingga larut sempurna. Kemudian masukkan potongan kulit buah dan sayur ke dalam larutan gula, lalu aduk rata. Dan yang terakhir adalah tutup wadah rapat-rapat hingga kedap udara untuk memulai fermentasi tanpa oksigen. Selanjutnya adalah pemanfaatan bakteri atau mikroorganisme. Jadi dalam pembuatannya itu dia mengandalkan mikroorganisme alami yang sudah terdapat pada kulit buah, sayuran, serta lingkungan sekitar yang kemudian berinteraksi dengan sumber karbon dan air. Dalam pemanfaatannya itu dia terdiri dari 3 proses, yaitu yang pertama mengubah nutrisi menjadi senyawa aktif. Bakteri dan ragi memecah senyawa kompleks dan menghasilkan produk sampingan berupa asam organik dan enzim ekstraseluler seperti amilase, protease, dan lipase. Kemudian menciptakan lingkungan antimikroba dengan menurunkan pH secara drastis hingga mencapai pH kurang dari 4 yang dapat menekan dan membunuh bakteri patogen penyebab penyakit. Kemudian menghasilkan alkohol dan ester atau aromaterapi yang dihasilkan dari interaksi antara bakteri dan ragi. Selanjutnya adalah mikroorganisme yang terlibat. Di sini ada 3 jenis mikroorganisme. Yang pertama adalah yeast atau ragi. Dia tuh berfungsi dengan perannya yaitu dengan memecah sukrosa atau glukosa dari gula dan substrat buah menjadi etanol dan membebaskan gas karbon dioksida. Kelompok yang sering ditemukan itu adalah dari genus
Saccharomyces, terutama dari Saccharomyces cerevisiae dan Pichia. Kemudian bakteri asam laktat, dia melakukan fermentasi asam laktat dengan mengubah glukosa atau fruktosa menjadi asam laktat, ditandai dengan penurunan pH hingga kurang dari 4 dan biasanya didominasi oleh genus Lactobacillus seperti Lactobacillus plantarum atau Lactobacillus casei dan Leuconostoc. Kemudian yang terakhir ada bakteri asam asetat. Mereka melakukan proses asidifikasi tahap kedua, yaitu memanfaatkan etanol yang sebelumnya diproduksi oleh ragi lalu mengoksidasinya menjadi asam asetat, yaitu berupa asam cuka dan juga air. Nah, biasanya itu didominasi oleh genus Acetobacter seperti Acetobacter aceti dan Gluconobacter. Selanjutnya adalah indikator keberhasilan. Jadi di sini ada 4 parameter untuk mengetahui bahwasanya ekoenzim yang kita buat itu berhasil atau enggak gitu. Jadi yang pertama, apabila ekoenzim yang kita buat itu berhasil, dia akan mengeluarkan aroma segar khas fermentasi atau cuka dengan warna coklat cerah hingga coklat tua, dan kemungkinan ada jamur putih yang merupakan jamur baik dan tingkat keasamannya itu berada di bawah 4. Sementara untuk ekoenzim yang gagal dan perlu perbaikan itu akan mengeluarkan aroma bau busuk atau bau got yang menyengat dengan warna yang hitam pekat, dan terkadang ditemukan jamur hitam atau muncul belatung dengan pH di atas 4. Nah, manfaat dari ekoenzim sendiri itu dia memiliki banyak sekali manfaat karena proses fermentasinya itu dia menghasilkan cairan yang kaya akan enzim aktif seperti tadi yang sudah dijelaskan, yaitu amilase, protease, dan lipase, serta asam asetat dan alkohol alami. Manfaat utamanya itu terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama sebagai atau dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga seperti pembersih alami lantai, sabun cuci piring dan baju, pembersih kerak dan wastafel, dan penghilang bau tak sedap. Kemudian di bidang pertanian adalah sebagai pupuk organik cair karena dia tuh kayak unsur hara mikro dan makro. Kemudian sebagai biopestisida alami dan pemicu bunga dan buah. Selanjutnya adalah untuk manfaat lingkungan, yaitu mengurangi sampah organik di TPA. Jadi ketika kita membuat ekoenzim, kita juga ikut mengurangi gas metana yang dihasilkan dari sampah, kemudian menjernihkan air dan got, dan memurnikan udara. Kesimpulannya adalah ekoenzim adalah produk bioteknologi lingkungan yang memanfaatkan konsorsium bakteri alami seperti Lactobacillus sp dan Acetobacter sp melalui fermentasi anaerob untuk mengubah limbah organik menjadi cairan kaya asam dan enzim yang siap digunakan sebagai agen bioremediasi, sabun hayati, serta pestisida alami. Jadi sekian dari saya, mungkin ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalam turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman, kalau ada yang perlu didiskusikan mungkin bisa komen di bawah.